Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Matematika Diskrit pertemuan 5 tentang logika proposisi. Jadi, proposisi adalah pernyataan yang bisa dinyatakan dengan benar atau salah. Kalau tidak bisa dinyatakan dengan benar atau salah, itu bukan proposisi ya. Ini contohnya. Kemudian pernyataan bisa lebih dari satu atau bisa kita operasikan. Pernyataan lebih dari satu atau banyak disebut pernyataan majemuk. Operasi terhadap pernyataan ada negasi atau membalik pernyataan, yaitu dengan menambahkan tanda cacing di depan sebuah pernyataan. Seperti itu misalkan P, proposisi atau pernyataan, atau menggunakan tanda kutip tunggal. Kalau dalam kalimat misalkan keyboard adalah output device, adalah salah bahwa keyboard merupakan output device. Bisa itu negasinya berarti tidak benar bahwa keyboard output device, bisa juga. Atau keyboard bukan merupakan output device, itu juga bisa. Jadi pokoknya kebalikan dari pernyataan atau proposisi atau kebalikannya. Ini tabel kebenarannya. Yang benar dinyatakan positif, salah atau tidak dinyatakan dengan negasi. Lalu dalam proposisi majemuk itu adalah konjungsi. Konjungsi yaitu menggabung pernyataan menggunakan notasi seperti V kebalik atau titik, atau tidak pakai tanda, atau menggunakan tanda kali ya. Jadi kalau di dalam operasi boolean ini sama seperti AND ya. Kemudian disjungsi kalau dalam operasi boolean sama seperti OR. Jadi di situ menggunakan notasi seperti huruf V atau plus. Nah, ini karena sama seperti operasi boolean, maka tabel kebenarannya juga sama, di mana konjungsi itu akan menghasilkan nilai semuanya true apabila atau positif apabila semua pernyataan itu positif, sedangkan disjungsi itu akan menghasilkan negatif apabila semua pernyataannya negatif. Ini contohnya. Kemudian yang disebut dengan joint-tennial. Joint-tennial ini adalah kebalikan dari OR atau not OR, sehingga disebut dengan NOR. Maka tabel kebenarannya juga kebalikan dari OR, seperti ini ya, menggunakan notasi tanda panah ke bawah atau menggunakan tanda negasi terhadap operasi OR. None itu not and atau negasi and, menggunakan tanda panah ke atas ya operasinya, atau menggunakan tanda negasi dari operasi and. Maka tabel kebenarannya sama seperti kebalikan dari and. Lalu ada exclusive OR. Exclusive OR itu menggunakan tanda plus di dalam lingkaran, yaitu jika kedua pernyataan benar, atau jika kedua pernyataan itu nilainya sama-sama benar atau sama-sama salah, maka dia salah. Tapi kalau kedua pernyataan berbeda, maka dia positif. Exclusive NOR kebalikan dari XNOR kebalikan dari tadi ya, exclusive NOR. Jadi kalau keduanya benar, kalau kedua pernyataan sama, yaitu sama-sama benar atau sama-sama salah, maka dia hasilnya adalah positif. Kalau berbeda dia negatif. Lalu ada yang disebut dengan kesetaraan logis. Kesetaraan logis ini artinya dua pernyataan nilainya sama-sama menghasilkan output yang sama, jadi sama-sama benar atau sama-sama salah, meskipun yang satu adalah kalimat negasi. Misalkan tidak benar bahwa aljabar linier adalah alat matematika dasar untuk desain logika. Kan memang benar, meskipun kelihatannya kalimatnya menggunakan negasi. Yang bawah nomor 2, aljabar Boole adalah alat matematika untuk desain logika. Ini juga benar, tapi kalimatnya tidak menggunakan negasi, maka disebut dengan setara secara logika.
Nah, ini contoh lainnya. Kemudian ada hukum aljabar dalam proposisi. Ini adalah hukum-hukumnya mirip seperti hukum aljabar biasa atau hukum boolean. Nah, buat apa hukum-hukum itu? Hukum-hukum itu digunakan untuk menyederhanakan atau membuktikan suatu pernyataan. Ini contohnya. Nah, memang untuk melakukan pembuktian atau atas suatu pernyataan atau menyederhanakan, kita menggunakan beberapa hukum aljabar yang tadi di atas. Nah, yang mana itu membutuhkan memang pemahaman kita, kepekaan atau intuisi kita dalam menilai kira-kira untuk menyelesaikan ini dari sekian hukum yang ada pakai hukum yang mana. Jadi coba misalkan pada contoh ini kita menggunakan hukum identitas dan hukum distribusi. Untuk kasus lain mungkin kita menggunakan hukum yang lain. Kemudian disebut dengan implikasi. Singkatnya, implikasi itu apabila dua pernyataan bisa digabung dengan kata jika maka menggunakan arah panah ke samping ya. Ini tabel kebenarannya untuk implikasi. Nah, implikasi ini ada variasinya, ada converse-nya. Converse itu dibalik pernyataannya ya. Jadi Q di depan, P di belakang. Sedangkan inverse-nya adalah dengan menambahkan tanda cacing untuk implikasi. Kalau kontrapositif menambah tanda cacing pada converse. Nah, ini tabel kebenarannya. Kalau kita lihat dari tabel kebenarannya, di sini ternyata implikasi itu setara dengan kontrapositif, sedangkan inverse setara dengan kontrapositif hasilnya ya. Nah, ini contohnya. Kemudian yang disebut dengan biimplikasi. Biimplikasi itu kalau dalam kalimat yaitu jika dan hanya jika. Jadi mirip seperti tabelnya itu mirip seperti exclusive or. Menilai benar outputnya atau positif apabila kedua pernyataannya sama. Not X or ya, atau X nor. Lalu yang disebut dengan argumentasi. Argumentasi adalah kumpulan pernyataan atau premis-premis atau dasar pendapat serta kesimpulan atau konklusi. Nah, kalau yang namanya menyimpulkan itu kan karena kita mengambil beberapa fakta. Nah, fakta-fakta ini disebut dengan premis. Nah, berdasarkan fakta itu kita membuat kita gabungkan, membuat hipotesa, lalu kita menghasilkan konklusi. Nah, ini contohnya ya. Jika biner maka desain logika, jika desain logika maka digital, jika biner maka digital. Nah, hasil dari argumentasi itu bisa benar bisa tidak, artinya bisa valid bisa tidak, tergantung dari nilai kebenaran masing-masing premis atau kesimpulannya. Suatu argumen dikatakan benar bila masing-masing premisnya benar dan kesimpulannya juga benar. Nah, contohnya ini kan benar ya, pernyataan benar, pernyataan satu benar, pernyataan dua benar, kesimpulannya benar, maka ini disebut dengan konklusi. Nah, ini adalah tabel kebenarannya, yaitu apabila dia menghasilkan nilai positif. Nah, ini bentuk-bentuk menarik kesimpulan ya, ada banyak. Oke, ini contoh pemanfaatan penarikan kesimpulan. Ini pembuktian dengan tabel kebenaran ya. Berikutnya kita sambung dengan latihan soal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.